Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Budi. Di video kali ini saya akan membahas Honda Sonic 150R 2020. Bicara soal Honda Sonic, di tahun 2020 motor ini dibanderol di harga 23.850.000 OTR Jakarta. Dan dari pertama produksi sampai sekarang itu nggak ada yang berubah pada bagian fitur dan spesifikasinya, hanya saja warna dan strippingnya saja yang berubah. Jadi buat teman-teman yang punya Honda Sonic di tahun 2015 ataupun 2020 yang terbaru, itu masih sama aja, cuma stripping dan warnanya aja yang beda. Berbeda dengan CBR 150R, itu sudah mengalami banyak perubahan dari tipe CBU, lokal, terus yang facelift. Facelift juga sampai 2 kali ya mengalami perubahan. Honda CB 150R Streetfire juga sudah 3 kali mengalami perubahan. CB Verza sudah 2 kali, dari yang pertama lampu Nova sampai ke yang lampu bulat. Sampai ke Honda Supra GTR itu juga sudah 2 kali mengalami perubahan. Tapi anehnya untuk Honda Sonic dari pertama kali produksi sampai sekarang nggak ada yang berubah. Aneh kan? Yuk langsung aja kita bahas seputar fitur dan spesifikasi dari motor ini. Seenggaknya buat gambaran untuk teman-teman semua yang mau beli Honda Sonic di tahun 2020. Kita langsung aja bahas dari bagian headlamp. Jadi untuk headlampnya dari pertama kali produksi sampai sekarang nggak ngalamin perubahan ya. Tetap menggunakan headlamp full LED yang pada bagian sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Turun ke bagian kaki-kaki, untuk bentuk spakbornya masih sama dari pertama kali produksi. Ban depan menggunakan ban tubeless ukuran 70/90 ring 17. Bentuk dari palang-palang peleknya juga sama teman-teman, masih berbentuk V ya. Lalu pada bagian disc brake ukurannya juga masih sama seperti yang dulu. Lalu kaliper masih sama juga menggunakan Nissin dari pertama kali produksi. Kita naik ke atas ke bagian speedometer. Untuk speedometernya juga masih sama tampilannya. Dia menggunakan full digital berwarna orange. Ini dari bentuk dan ukurannya masih sama persis seperti awal. Untuk kunci kontaknya juga tidak mengalami peningkatan, jadi masih menggunakan kunci kontak biasa. Belum dilengkapi dengan fitur alarm maupun fitur answer back. Jadi cuma kontak biasa seperti ini ya. Beralih ke bagian stang, di sini terdapat beberapa tombol, yaitu tombol lampu jarak jauh dan jarak pendek, tombol klakson berada paling tengah dan sen berada di paling bawah. Kita beralih ke sisi kanan, di sini hanya terdapat tombol shutter saja dan belum dilengkapi dengan dimmer dan lampu hazard. Sekarang kita ke bagian fairing teman-teman. Untuk fairingnya juga bentuknya masih sama. Paling di sini cuma warna dan strippingnya yang berubah ya. Untuk strippingnya dia lebih fresh, perpaduan antara warna putih, hitam dan merah. Lalu di sini terdapat motif-motif bulat-bulat yang semakin menambah tampilannya lebih terlihat sporty sih ya. Ini fresh dan keren banget strippingnya. Dan yang menurut saya sangat keren pada bagian undercoil-nya. Undercoil-nya ini dia berwarna hitam. Di sini terdapat tulisan Honda, bukan timbul, tapi dia masuk ke dalam dan bukan stripping juga ya. Sekarang kita bahas ke bagian yang utama, yaitu bagian mesin. Untuk Honda Sonic ini menggunakan mesin 150 cc bertipe DOHC 4 katup.
pendingin cairan, dan motor ini mempunyai 6 kecepatan. Kapasitas oli mesin 1,1 liter. Jadi ini dia bentuk pendingin mesin atau radiatornya. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kurang lebih ukurannya itu sama persis dengan yang digunakan di Honda CB 150 ataupun CBR 150R. Dilihat dari bagian atas, motor ini sangat ramping banget dan joknya juga ukurannya kecil, tapi cukup panjang. Dan menurut saya, untuk orang yang badannya besar itu nggak cocok banget sih naik motor ini. Lebih cocok ke badan yang kecil ataupun yang kurus tinggi itu biasanya lebih cocok sih. Oke, coba kita buka bagian joknya. Karena di sini belum tersedia seat opener, kita harus buka manual ya dari belakang sini. Nah, tampilan dalam joknya seperti ini. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya dapat menampung bahan bakar sebanyak 4 liter. Tidak terlalu besar ya tangkinya ya. Lalu bagian depan sini terdapat filter udara dan motor ini tidak mempunyai bagasi, teman-teman. Pada Suzuki Satria FI, di bagian tengah sini dia terdapat bagasi, ya walaupun ukurannya kecil, paling hanya cukup masuk 1 mantol lah ya. Tapi setidaknya punya, jika dibandingkan dengan Sonic yang sama sekali nggak punya bagasi. Sekarang kita bahas ke bagian bodi belakang. Jadi bodi belakangnya ini dia berwarna hitam, tulisan Sonicnya berwarna merah. Sedangkan pada bagian depan sini dia berwarna merah dan putih. Jadi Sonic ini perpaduan antara warna hitam, merah, dan putih. Jujur saya sangat suka banget sama tampilan belakangnya Sonic. Dia sangat ramping dan lancip pada bagian pantatnya. Tapi sayangnya untuk stop lampnya belum di-upgrade, jadi dia masih menggunakan bohlam biasa, berikut juga dengan lampu sennya. Sayang sekali ya. Ukuran spakbornya juga kecil dan ramping, tapi dia bentuknya panjang ke bawah. Bentuk dan desain knalpotnya juga tidak berubah, dia masih sama menggunakan knalpot berwarna hitam dan chrome pada bagian selencernya. Di sini tidak terdapat cover muffler, paling hanya ada kecil pada bagian depan. Lalu pada bagian end cap-nya, dia menjadi satu, berbeda dengan Satria yang dia end cap-nya terpisah ya. Bagian shock breaker belakang juga tidak mengalami peningkatan karena belum dilengkapi dengan sistem Prolink. Jadi shock belakangnya ini nggak bisa di setel ya teman-teman ya. Bagian kaki-kaki belakang juga tidak berubah untuk ukuran dan bentuk dari disc brake-nya juga sama. Kaliper masih sama juga menggunakan merek Nissin. Palang-palang pelek dia berbentuk V sama seperti generasi pertamanya. Untuk ban belakang, Sonic ini menggunakan ukuran 80/90 ring 17 tubeless. Posisi master rem belakang dia ada di sini dan seperti biasa dia tertutup oleh cover besi ini ya. Dan untuk penampung minyak remnya dia ada di bagian atas ini. Yuk coba kita nyalakan untuk melihat tampilan dari headlampnya. Oke, jadi ini dia tampilan headlamp LED Honda Sonic 150R ketika menyala teman-teman. Dan ini tampilan sennya, walaupun masih menggunakan bohlam biasa, tapi dia cukup terang ya pencahayaannya. Lalu ini tampilan stop lamp dan sen belakangnya ketika menyala. Ini masih sama-sama menggunakan bohlam antara stop dan lampu sennya. Oke, jadi ini dia tampilan full body Honda Sonic 150R 2020. Kalau teman-teman punya pendapat, tulis aja di kolom komentar apa pendapat kalian seputar motor ini. Baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran
khususnya untuk teman-teman yang akan melakukan pembelian Sonic 150R tahun 2020. Jadi makin tahu dan makin paham tampilan Sonic terbaru seperti apa. Nantikan video-video saya yang berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Saya Laksana Bodi, bye-bye.